Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Coba amati gambar tersebut. Peristiwa apa ya yang terjadi? Lalu, apa penyebabnya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran pertama. Disiapkan alat tulisnya ya. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mari kita perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, mengapa baju basah yang dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Iya, itu karena mendapat panas dari sinar matahari. Lalu, pada gambar yang kedua, apa yang terjadi pada air di dalam panci tersebut? Benar sekali, air akan mendidih. Kalian tahu mengapa? Benar sekali, karena mendapatkan panas dari api. Kegiatan pada gambar tersebut merupakan kegiatan yang sering sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Nah, penjelasan tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dapat didapatkan dengan cara membaca. Lebih tepatnya adalah membaca teks eksplanasi. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena alam atau sosial yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi bersifat keilmuan, jadi informasinya berdasarkan fakta. Teks eksplanasi ini dapat kita jumpai di berbagai media, misalnya buku, majalah, dan koran. Sekarang, mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi yang ada di dalam buku paketmu berikut ini. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Tepat sekali. Sumber energi panas adalah benda atau segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas. Iya, antara lain sumber energi panas adalah matahari dan api. Lalu,
Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Benar sekali. Matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan kita sebagai manusia, kita bisa memanfaatkan matahari untuk mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan menjemur pakaian. Tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Cara-cara sederhana yang bisa kita buktikan adanya energi panas adalah misalnya yaitu dengan cara menggosokkan kedua tangan selama 1 menit. Nah, ini akan menghasilkan panas. Contoh berikutnya adalah menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Tepat sekali. Nenek moyang kita dulu untuk mendapatkan api adalah dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Pertanyaan yang terakhir, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ya, api sangat penting dalam kehidupan manusia karena api dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti memasak, sebagai pengganti lampu. Bisa juga dijadikan sebagai api unggun untuk menghangatkan tubuh. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kita mendapatkan informasi dari suatu bacaan, kita juga perlu mencari kata kunci dalam bacaan tersebut. Apakah yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dalam sebuah paragraf. Sekarang mari kita cermati bacaan tadi, kita cermati tiap-tiap paragraf. Kemudian nanti kita cari kata kuncinya. Paragraf yang pertama. Kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, fotosintesis. Paragraf yang kedua. Kata kuncinya adalah energi panas matahari, bumi, kegiatan manusia. Paragraf yang ketiga. Kata kuncinya adalah cara menghasilkan energi panas, gesekan antara 2 benda. Sekarang paragraf yang keempat. Kata kuncinya adalah api, kayu kering, korek api, kompor. Matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar di muka bumi ini. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam ini. Untuk membuktikannya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 wadah, 9 buah es batu yang berukuran sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya, langkah yang pertama, letakkan 3 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Yang kedua,
Wadah yang pertama diletakkan di luar ruangan di bawah sinar matahari. Wadah yang kedua diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Wadah yang ketiga diletakkan di dalam lemari yang terlindung seperti pada gambar berikut ini. Langkah yang ketiga, catatlah waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Nah, dengan melakukan percobaan tadi, maka kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Jawabnya adalah ukuran es batu mengalami perubahan. Pertanyaan kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang mencair terlebih dahulu adalah es batu yang berada di wadah pertama, yaitu yang berada di bawah sinar matahari yang terletak di luar ruangan. Kemudian disusul dengan wadah yang kedua, yaitu yang berada di atas meja dan diletakkan di dalam ruangan. Sedangkan yang terakhir mencair adalah es batu yang berada di wadah yang ketiga, yaitu es batu yang tersimpan di dalam sebuah lemari yang terlindung dari sinar matahari. Mengapa demikian? Iya, karena es batu pada wadah pertama berada di luar ruangan, terkena sinar matahari langsung, sehingga mendapatkan energi panas yang lebih banyak dibandingkan dengan es batu pada wadah kedua dan ketiga. Lalu, apa kesimpulan yang dapat kita peroleh? Kesimpulannya adalah sumber energi panas dapat merubah suatu benda. Hal ini sudah kita buktikan dengan adanya perubahan ukuran pada es batu. Nah, tugas kalian sekarang adalah perhatikan tabel berikut ini, kemudian lengkapi dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.